Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini saya kembali akan menganalisa saham-saham yang telah teman-teman request pada posting Instagram Trading for Better Life. Terima kasih atas like dan komentar yang telah diberikan. Semoga analisa yang telah dibuat ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang sahamnya belum sempat dianalisa hari ini, masih bisa merequest kembali pada posting Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Selasa dan Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Support terus channel ini dengan cara like dan share video ini agar channel ini makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang. Saham pertama akan saya analisa hari ini adalah saham Tekim. Saham Tekim pada perdagangan hari Jumat kemarin ditutup turun 1% lebih ke harga 6.100. Bisa kita lihat di grafik, selama 1 bulan terakhir ini saham Tekim masih bergerak sideways. Dan saat ini masih berada di bawah garis EMA 50 dan 150. Bisa kita lihat, beberapa kali Tekim berusaha untuk naik menembus resisten di EMA 50 ini dan selalu gagal. Kemarin juga hari Rabu berusaha break dan ternyata masih gagal break. Untuk garis EMA 50 saat ini berada di sekitar harga 6.270. Dan untuk supportnya saat ini bisa kita lihat berada di sekitar harga 5.850. Garis MACD bisa kita lihat saat ini juga masih bergerak sideways. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada penurunan hari Jumat kemarin. Dari data broker summary bisa kita lihat bandar malah melakukan distribusi dengan jumlah yang lumayan besar. Dan dari data pergerakan asing juga terlihat asing masih terus melakukan distribusi pada saham ini. Dari data broker summary bisa kita lihat bahwa Tekim masih akan bergerak sideways dalam 1 minggu ke depan. Jadi masih akan bergerak dalam range harga 5.850 sampai resisten di EMA 50. Selama bandar masih terus melakukan distribusi, Tekim masih akan kesulitan untuk break dari garis EMA 50 dan melanjutkan kenaikan menuju resisten kuatnya di EMA 150. Jadi selama dua resisten ini masih gagal ditembus Tekim masih akan bergerak sideways cenderung downtrend. Jadi untuk saat ini, apabila teman-teman pingin entry, sebaiknya hanya swing trade. Beli di sekitar daerah support di harga 5.850 dan take profit apabila terlihat masih gagal break dari garis EMA 50 atau 150. Selanjutnya saya akan menganalisa saham BRPT. Saham BRPT pada perdagangan hari Jumat kemarin ditutup turun 0,54% ke harga 910. Bisa kita lihat di grafik, 1 minggu terakhir ini BRPT masih bergerak sideways. Dan saat ini telah berada di antara support di EMA 50 di sekitar harga 860 dan resisten saat ini di garis EMA 150 di sekitar harga 980. Apabila kita lihat tren dari BRPT saat ini sudah mulai bagus. Yang sebelumnya gagal bertahan di atas daerah support kuat di EMA 150, satu bergerak downtrend. Saat ini bisa kita lihat mulai berbalik arah. Dan minggu lalu BRPT telah berhasil naik di atas garis EMA 50. Jadi yang sebelumnya garis EMA 50 merupakan resisten, saat ini sudah menjadi supportnya. Jadi walaupun kemarin adanya penurunan, tetapi penurunan ini masih wajar. Karena 1 minggu terakhir ini BRPT sudah naik lumayan tinggi. Jadi untuk teman-teman yang sudah berhasil membeli saham BRPT pada saat di sekitar harga 600-an, menurut saya masih sangat layak untuk di hold. Dan untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini juga masih mengarah ke atas. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada penurunan hari Jumat kemarin. Dari data broker summary bisa kita lihat bandar malah melakukan sedikit distribusi. Sedangkan asing terlihat masuk melakukan sedikit akumulasi. Dari data yang kita dapat bisa kita lihat bahwa BRPT dalam 1 minggu ke depan masih akan bergerak sideways. Dan masih ada peluang untuk berusaha break dari garis EMA 150 ini. Jadi seperti penjelasan saya di awal, saham ini masih sangat layak untuk di hold apabila teman-teman telah berhasil membeli di bawah garis EMA 50. Tapi untuk teman-teman yang
memberi sekitar garis EMA 50. Apabila pengen take profit, bisa take profit apabila minggu depan BRPT masih gagal break dari garis EMA 150 ini. Jadi teman-teman bisa swing trade, take profit dulu, dan tunggu dia turun mendekati garis EMA 50, baru teman-teman entry kembali. Teman bisa lihat apabila berhasil break dari garis EMA 150 ini yang saat ini berada di sekitar harga 970, BRPT akan mulai bergerak uptrend kembali dan berpeluang untuk naik menuju target terdekat di sekitar harga 1150, sekaligus berusaha untuk menutupin gap down sempat terbentuk pada akhir Juli kemarin. Jadi menurut saya BRPT saat ini layak untuk masuk watchlist, karena apabila mulai uptrend akan sangat bagus untuk jangka pendek. Berikutnya saya menganalisa saham BJTM. Saham BJTM pada perdagangan hari Jumat kemarin ditutup naik 2% lebih ke harga 565. Bisa kita lihat di grafik, saat ini BJTM telah berhasil naik di atas garis EMA 150. Dan memang belum berhasil kita konfirmasi bahwa garis resisten kuat ini terlewati. Tapi dari bentuk candle yang ada saat ini, peluang untuk break dari resisten ini minggu depan sangat besar. Dan untuk tren juga bisa kita lihat, sebelumnya BJTM berhasil bertahan di atas garis EMA 150, setelah itu break, mulai turun, saat menyentuh support kuatnya di harga 500, bisa bertahan dan saat ini mulai berbalik arah. Dia sudah mulai adanya reversal trend. Dan untuk garis MACD juga bisa kita lihat saat ini juga telah berpotongan dan mengarah ke atas. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada kenaikan hampir 3% ini. Dari data broker summary bisa kita lihat bandar juga melakukan akumulasi pada kenaikan hari Jumat kemarin. Dan dari data pergerakan asing juga terlihat asing masih melakukan akumulasi. Dan dari data broker summary, dari data pergerakan asing ini terlihat bahwa 4 hari terakhir ini asing mulai membeli saham BJTM. Jadi asing dari tanggal 13 mulai melakukan akumulasi pada saham BJTM. Dari data broker summary yang kita dapat, BJTM dalam 1 minggu depan masih ada peluang untuk melanjutkan kenaikan. Jadi masih ada peluang untuk naik menuju resisten berikutnya di harga 600. Jadi untuk teman-teman telah berhasil membeli sekitar harga 500-an, menurut saya saham ini masih sangat layak untuk di hold. Apabila teman-teman ingin take profit, bisa take profit apabila terlihat BJTM mulai turun saat menyentuh harga 600. Tapi apabila tujuannya investasi, harga 500 merupakan harga yang sangat bagus. Selain harga 600 ini ada satu resisten lagi di sekitar harga 630. Jadi ini dua resisten yang akan ditembus atau berusaha ditembus BJTM apabila berhasil naik di atas garis EMA 150 yang saat ini berada di harga 550. Jadi untuk teman-teman yang baru mau entry, hari Senin depan bisa entry apabila BJTM masih melanjutkan kenaikan. Tapi tetap best buy-nya adalah tunggu di sekitar harga 550. Saham terakhir akan saya analisa hari ini adalah saham BJBR. Saham BJBR pada perdagangan hari Jumat kemarin ditutup naik 6% lebih ke harga 1035. Bisa kita lihat di grafik, saat ini BJBR telah berhasil break dari garis EMA 150-nya. Jadi secara tren saat ini BJBR sudah mulai bergerak uptrend. Jika kita lihat grafiknya, memang bentuk grafiknya hampir mirip dengan saham BJTM tadi. Cuma BJTM masih belum break dari garis EMA 150. Tapi secara arah reversalnya sudah mirip. Dan bisa kita lihat garis MACD juga saat ini telah mengarah ke atas. Jadi garis EMA 150 saat ini telah berubah menjadi support untuk BJBR yang saat ini berada di sekitar harga 960. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada kenaikan tinggi hari Jumat kemarin. Dari data broker summary bisa kita lihat hari Jumat kemarin bandar masih masuk melakukan akumulasi. Dan dari data pergerakan asing juga terlihat asing masih melakukan akumulasi dengan jumlah yang lumayan besar. Dan dari data pergerakan asing juga bisa kita lihat dalam 1 minggu terakhir ini asing mulai masuk kembali membeli saham BJBR. Jadi sama dengan saham BJTM, asing dalam 1 minggu terakhir ini mulai membeli saham-saham ini. Dari data yang kita dapat, saya melihat BJBR juga masih berpeluang untuk melanjutkan kenaikan minggu depan.
Jadi untuk resisten terdekat saat ini berada di sekitar harga 1100. Yang sempat berusaha di break BJBR pada akhir Agustus kemarin, tetapi masih gagal setelah itu mulai turun kembali. Jadi untuk teman-teman yang telah berhasil membeli sekitar garis EMA 150, hati-hati apabila BJBR masih gagal break dari resisten kuat ini. Jadi apabila gagal break, maka BJBR akan turun kembali menuju garis EMA 150. Dan untuk teman-teman yang baru mau entry membeli saham ini, saran saya jangan dikejar di harga sekarang. Karena dalam 1 minggu terakhir ini BJBR sudah naik lebih dari 10%. Jadi sudah waktunya BJBR minggu depan untuk terkena profit taking sementara. Jadi profit taking sementara ini bisa kita manfaatkan untuk buy on weakness. Jadi kita bisa tunggu di sekitar garis EMA 150 kembali. Apabila saat menyentuh atau mendekati garis EMA 150 BJBR berhasil rebound kembali, baru teman-teman ikutan entry. Sedangkan untuk teman-teman telah berhasil mempunyai saham BJBR di bawah harga 1000, menurut saya sahamnya juga masih sangat layak untuk di hold. Tapi memang saham ini tidak sebagus BJTM untuk investasi. Jadi BJBR menurut saya pribadi lebih cocok untuk ditradingkan. Karena pergerakan harganya juga lebih liquid daripada BJTM. Sedangkan BJTM menurut saya lebih cocok untuk diinvestasikan. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.